untuk Hong Ulun Basuki Langgeng ini khusus ini karena adalah salam dari Desa Adat Tengger yang tentunya ada di Kabupaten Lumajang juga. Dan terima kasih kepada seluruh netizen yang terhormat, para penonton di media sosial Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Dan hari ini tema kita adalah yang sudah digagas oleh tim redaksi adalah Corona menerpa dana alokasi umum ditunda. Mungkin banyak hadirin, banyak penonton, banyak netizen kurang paham apa itu dana alokasi umum dan apa akibat-akibat dari penundaannya tersebut. Tentu monggo kepada narasumber Mas Guntur dipersilahkan. Tentu masyarakat atau publik juga penasaran apa dana alokasi umum tersebut. Monggo dipersilahkan. Dan hari ini mungkin para netizen juga mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang adalah kabupaten yang cukup dikenal. Kebetulan pada saat ini kita dipimpin oleh seorang pemimpin, Pak Bupati Haji Thoriqul Haq MML yang sudah kiprahnya cukup luar biasa menurut kita. Beliau punya semboyan cak-cek dengan semboyan hebat bermartabat bagi Kabupaten Lumajang. Beliau membuktikan mulai dari pengangkatannya, beliau bagaimana sepak terjangnya, beliau turun ke bawah sampai corona ini bagaimana beliau menjelaskan juga kepada media-media sosial, kepada masyarakat. Tentunya ini hal yang baik bagi Kabupaten Lumajang, meskipun sebagai seorang pemimpin banyak juga kontroversi, itu kan hal yang biasa. Zaman Gus Dur dulu juga biasa. Misalnya saja hari ini beliau mungkin lagi siaran juga di ILC ya, mungkin narasumber dengan Bupati Bolang Mangundo Timur. Ada hal yang mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tapi paling tidak kita tidak usah mengikuti perseteruan para pemimpin, dua pemimpin daerah kita Lumajang dengan Bolang Mangundo Timur, karena itu adalah ranah para pemimpin. Bagi kita masyarakat Lumajang pada khususnya, masyarakat pada umumnya, kita sedang menghadapi pandemi corona. Ingat, tidak hanya masalah kesehatan. Orang yang terdampak corona di Kabupaten Lumajang mungkin 27 sampai 30 hari ini yang kena COVID positif 19. Tapi perlu diingat saudara-saudara, yang kena dampak corona ada 1.300.000-an penduduk Kabupaten Lumajang. Ini juga perlu kita bicarakan, perlu kita maksimalkan upaya-upaya bagaimana jaring pengaman sosial supaya lebih baik. Oleh karena itu di sini sudah kita hadirkan para narasumber yang terhormat. Di sini ada duduk di sebelah tengah Bapak Supratman Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Komisi Delta ya, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, yang hari ini orang bilang dulu Komisi D itu komisi air mata ya Pak Pratman ya. Hari ini air mata itu menjadi air mata emas karena semuanya juga membutuhkan Komisi D hari ini. Nah, di samping saya ada Mas Guntoro, beliau adalah pegiat LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang nantinya bisa memberi sumbangsi pemikiran. Dan di ujung sana ada Cak Giri, beliau terkenal sebagai komedian yang serba bisa tentunya. Kalau di nasional ada Cak Lontong, di Lumajang jangan lupa ada Cak Giri dari Istana Badut. Beliau adalah komedian yang serba bisa juga. Selamat malam juga. Dan lagi di perjalanan ada Ketua Partai Persatuan Pembangunan yang hari ini juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Pimpinan DPRD beliau masih di perjalanan. Dan
beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya ingin kita hadirkan dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Saya sudah berkirim kabar juga, berkirim surat kepada Pak Bupati dan juga berkirim kabar pada Pak Sekda, namun sampai tadi dijawab tidak bisa hadir. Itu dari Pak Sekda, supaya juga halayak tahu diskusi kita adalah diskusi yang berimbang, yang proporsional, semua harus bisa menjelaskan. Karena kita akan mencari solusi, bukan hanya mengkritisi. Dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa, kita sudah berkomunikasi. Sebenarnya hari ini Pak Sugianto niatnya hadir, tapi kemarin beliau menyatakan tidak bisa hadir. Dan juga dari Partai Gerindra juga tidak bisa hadir. Ada yang kita undang 3 lagi sebenarnya, karena hal ini adalah penting bagi masyarakat Lumajang. Oke, menginjak kepada masalah terkait ada keputusan daripada Kementerian Keuangan bernomor 10 garis miring KM.7 garis miring 2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan garis miring atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Jadi ada keputusan Menteri Keuangan tentang penundaan, dan ini jumlahnya ada ratusan, termasuk diantaranya Kabupaten Lumajang. Nah, yang kita tahu Cak Torik ini dikenal sebagai bupati yang cakcek, yang luar biasa cepat. Ketika Perpu keluar, Presiden Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan penundaan, Cak Torik beberapa hari kemudian langsung memerintahkan penundaan terhadap lembaga pembiayaan perbankan atau non perbankan. Namun ada yang sedikit mengejutkan juga. Ternyata apakah tim anggaran yang kurang bisa mengejar juga ketertinggalan dengan cakceknya beliau ini atau bagaimana? Untuk selanjutnya di sini saya minta pendapat dari Pak Supratman. Ceritanya gimana? Kok bisa yang namanya penyesuaian APBD kita sampai terlambat, terutama dalam saat menghadapi pandemi Corona? Mungkin supaya masyarakat jelas. Terima kasih Pak Mansur dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Terima kasih kepada Badan Kebudayaan Nasional yang telah menyelenggarakan Jagong Kebudayaan dalam rangka menyikapi anggaran Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 ini, bahwa saya selaku perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan yang ditaruh di Badan Anggaran pada awal-awal pembahasan tentang perubahan APBD. Selamat malam Pak Haji Ahmad. Selamat malam. Dan selamat datang. Jadi saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan yang ditaruh di Badan Anggaran mendesak pada pimpinan DPRD pada waktu itu untuk segera mengundang atau memanggil tim anggaran untuk ketemu dengan Badan Anggaran. Hal ini dalam rangka untuk membahas mana-mana pergeseran, mana-mana yang perlu dialihkan, mana-mana yang perlu dikurangi, apa-apa yang perlu dibelanjakan. Namun hal ini bisa ketemu pada akhir-akhir Pembahasan. batas waktu yang telah ditentukan. H-2 itu sudah diberi kesempatan kita bertemu dengan tim anggaran, namun
Pak Sekda pada saat itu tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya H-1 siang kita bisa ketemu dan pembahasan terjadi di situ. Dan yang pada akhirnya sudah ada titik temu, ada kesimpulan, namun dari beberapa kesimpulan tersebut ternyata menurut Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ini setelah dikirim ada pemotongan atau pengurangan anggaran di belanja barang, jasa maupun belanja modal yang masih belum sinkron atau belum memenuhi ketentuan yang ditentukan, yaitu 50% dari belanja tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tertundanya dana alokasi umum di Kabupaten Lumajang. Saya sangat menyayangkan selaku anggota Badan Anggaran, kalau seandainya awal-awal sudah dibahas, saya pikir kalau ada kesalahan, ada kekurang sempurnaan, bisa dibahas kembali dengan anggota Badan Anggaran bersama tim anggaran. Dan masih ada waktu tersisa yang akhirnya tidak sampai tertundanya dana alokasi umum tersebut. Jadi ini memang pembahasan anggaran ini dengan DPRD ini agak lambat. Memang seperti itu yang terjadi, Pak Pratma. Ya bisa saya katakan begitu. Ini saya kebetulan Pak Haji Ahmad ini adalah koordinator di Komisi D dan sekaligus wakil ketua DPRD. Saya mendesak secara lisan kepada pimpinan untuk segera dipertemukan. Saya sebagai supratmannya atau sebagai ketua Komisi D atau sebagai fraksi PDI-nya? Ya selaku fraksi PDI Perjuangan yang ditaruh di Badan Anggaran. Ya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan penanganan permasalahan kesehatan, penanggulangan COVID maupun penanganan sosial. Kira-kira desakannya itu mungkin kan ini ada tanggal kalau tidak salah kita baca itu dari ini kan diberi waktu cuma seminggu ya, 7 hari. Ya. Itu dari fraksi PDI itu mendesak itu hari keberapa itu? Mungkin hari ketiga, keempat itu kita hari ketiga sudah mendesak kepada khususnya Pak Jamat ini kebetulan di samping saya mendesak untuk segera melakukan rapat dengan tim anggaran. Tapi dengan masih harus bertemu dengan pimpinan DPRD dan akhirnya terjadi pertemuan pada H-2. Sayangnya Pak Sekda tidak bisa memenuhi undangan DPRD. Itu yang membuat akhirnya molor dan kena semprit juga Lumajang ya. Sebenarnya kalau waktunya detailnya sudah pas, tetapi dalam pembahasan itu ketika ada kekurang sempurnaan, kita tidak bisa cepat merevisi. Akhirnya sampai sekarang belum ada keputusan yang diambil oleh pemerintah kabupaten terhadap kekurang sempurnaan tersebut. Jadi kalau dari Pak Supratman dari PDI Perjuangan yang ditaruh di Komisi Anggaran juga sudah mendesak. Barangkali ini yang menarik bahwa diskusi ini juga sempat sebelumnya mencuat di media online Pedoman Indonesia. Jadi Pedoman Indonesia mengangkat bahwa ada penundaan anggaran. Kalau di media-media nasional ini sudah dari Kompas, dari Detik, dari Tribun itu sudah banyak mengangkat 380 Pemkab yang bersama-sama tertunda. Dan salah satunya Lumajang maupun Bolang Mangondo Timur. Dua-duanya juga sama hari ini yang di LC. Tapi dalam kaitan dengan Lumajang tentunya diceritakan atau diberitakan bahwa pimpinan Dewan Haji Ahmad yang juga kebetulan ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lumajang menyayangkan hal ini. Kira-kira kalau menurut Haji Ahmad,
Gimana itu terjadi, kok bisa terjadi penundaan itu, dan apa yang telah dilakukan oleh P3 di Dewan? Monggo dipersilahkan sambil berkenalan dengan para netizen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami sampaikan langsung saja, kami yang ada di lembaga DPRD ini sebenarnya sudah melepas baju. Jadi tidak ada ini faksi-faksi apapun, tidak ada. Yang mana hari ini kita berjuang, yaitu salah satunya adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lumajang. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Terus yang kedua, terkait masalah kemarin hasil yang sangat mengejutkan, salah satunya adalah penundaan penyaluran DAU kita dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini sangat kita sayangkan. Memang yang disampaikan Pak Supratman ini betul. Kami yang ada di lembaga DPRD selalu berkoordinasi. Bahkan pemerintah Kabupaten Lumajang ini sering kita sampaikan harus ada koordinasi yang sangat intens. Bagaimana kondisional saat ini, bagaimana penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini terus kita gelorakan, semangat teman-teman sangat luar biasa sudah. Jadi untuk koordinasi lanjutan antara badan anggaran dan tim anggaran ini sebenarnya tidak akan terwujud. Tidak enak kalau pakai masker ngomongnya ini. Jadi tidak enak sebenarnya untuk kondisional waktu pembahasan itu tidak ada. Jadi kalau kita ngomong kepada pemerintah, ini sebenarnya tidak ada pembahasan antara badan anggaran dan tim anggaran. Ini tidak ada alokasi waktu yang kita tentukan. Kok ujung-ujungnya ini anggaran yang ada di kami, ini ada pemotongan yang sebesar 16 miliar. Ini sangat kita sayangkan. Ada apa kok moro-moro dipotong 16 miliar, tidak ada koordinasi dengan kita. Akhirnya kita undang aja sudah pemerintah, ada apa ini kok moro-moro harus dipotong 16 miliar. Kalau ini memang untuk kepentingan penanganan COVID, kita akan welcome. Setelah ada proses pembahasan, kita muncullah SKB 2 Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri dari Dalam Dewan Negeri. Sebelumnya tidak mengetahui SKB 2 Menteri? Tidak ada. Tidak ada koordinasi ya? Iya, tidak ada koordinasi. Bahkan di diktum yang ke-6 itu pemerintah daerah harus menyampaikan kepada pimpinan DPRD terkait masalah SKP 2 Menteri ini. Nah, setelah prosesnya ini berlangsung, ini deadline waktunya jam 5, ini harus sudah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan. Ini sangat kita sayangkan. Kalau misalkan ini prosesnya ini dilakukan lebih awal, sehingga mana-mana yang harus kita benahi, ya monggo. Kita yang ada di Badan Anggaran jangankan hanya siang, malam siap untuk menyampaikan, untuk melakukan pembenahan. Ya. Tapi semangat ini tetap akan kita gelorakan supaya ada perbaikan. Karena di salah satu klausul itu ini sampai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang memang urgen dan harus dilakukan pembahasan antara tim dan badan, ini kami yang ada di lembaga DPRD siap untuk melaksanakan pembahasan. Itu Mas. Kita kenal bahwa antara Pemkab Lumajang dengan DPRD Lumajang hari ini kan sinerginya sebenarnya sudah luar biasa. Beda dengan beberapa tahun yang lalu atau periode yang lalu yang terlihat ada oposisi dan tidak gitu. Hari ini kan sebenarnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wonorejo ini sudah saling memahami, saling berbanding tangan, apalagi dalam saat corona yang begitu luar biasa ini. Namun kok tiba-tiba hal ini agak berbeda. Tentu secara psikologi atau secara latar belakang ini kok tiba-tiba tidak diajak koordinasinya belakangan, ini hal yang aneh juga. Barangkali bisa dijelaskan juga oleh Pak. Jadi kalau saya positif thinking saja sudah Mas. Ya mungkin kesibukannya dari pemerintah saat ini tidak hanya konsen terhadap bagaimana APBD kita yang kita realokasi maupun yang kita refocusing terhadap penanganan COVID-19 ini, mungkin mereka juga harus bagaimana
harus membenahi APBD, harus juga menangani COVID-19. Mungkin ini yang menjadi beban dari pemerintah daerah. Iya. Namun yang kita sayangkan koordinasinya saja sudah yang saat ini harus sering dilakukan. Sehingga kami yang ada di lembaga DPRD tidak mungkin mereka tidak butuh dengan kita. Betul. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini nanti ujung-ujungnya adalah pembahasan PAK, perubahan anggaran keuangan. Ya. Kalau nanti ini tidak dilalui, tidak bisa mereka itu akan melaksanakan APBD seutuhnya yang ada di tahun 2020 ini, Mas. Ya, saya melihat memang luar biasa ya yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Tapi pembahasan DAO ini sebenarnya cukup juga menjadi satu alat yang utama juga karena ini logistiknya di sini juga. Jadi sayang juga pemerintah kemana-mana dan ini tidak didukung oleh logistik yang baik. Ini yang terjadi kan seperti itu ya, Pak Haji ya? Ya, jadi memang salah satu sumber yang hampir memenuhi postur APBD kita adalah DAU kita. DAU kita itu hampir separuh lebih ini dari pemerintah pusat. Karena kalau kita ngomong PAD kita saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini semoga dengan pertemuan hari ini mungkin yang bisa di follow up, pemerintah juga bisa mendengar harapan-harapan dari kami yang ada di lembaga DPRD maupun harapan-harapan dari masyarakat khususnya Kabupaten Lumajang ini untuk segera melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi keputusan SKB 2 Menteri ini untuk segera dilaksanakan, untuk segera dilakukan biar APBD penyaluran DAU kita ini untuk segera bisa dilaksanakan bersama-sama, Mas. Iya. Jadi kalau dari DPRD Lumajang tetap berharap mari kerjasama yang sudah baik ini diteruskan gitu ya, ditingkatkan. Iya, tentu ini bukan hanya hari ini saja, bahkan untuk tahun-tahun ke depan ini kepentingan kita adalah kepentingan masyarakat. Ya. Kalau kita ngomong hari ini untuk kepentingan politik tidak ada sudah. Karena kita akan berpemilu nanti di tahun 2024. Dan jadi, saat ini corona ini tidak bisa berpolitik. Iya, tidak perlu sudah. Mari kita tinggalkan politik ini sudah. Ya. Harus kita berjuang untuk kepentingan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Lumajang. Oke. Nah, melihat sanksi, mau tidak mau keputusan Menteri Keuangan membuat sanksi. Ya, kalau ada sanksi berarti kan ada kesalahan yang dilakukan oleh tim anggaran dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh Pemkab Lumajang terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini sanksi tidak adanya atau ditundanya 35% atau senilai berapa juta itu? 25 miliar ya? Miliar ya? 25 miliar kalau tidak salah begitu. Mungkin bisa dijelaskan kalau angkanya nanti. Ini jumlahnya bisa puluhan miliar yang jelas. Nah, ini akan menimbulkan dampak apa? Jadi kan tentu ada dampak misalnya penanganan corona atau apa dan sebagainya. Namun penonton juga penasaran ini Pak Haji ya, apa dampaknya ketika DAU ini ditunda? Apakah nanti yang dinas kesehatan tidak bisa dapat masker, nanti yang para sopir tidak bisa dapat bantuan sosial atau apa? Sebelum ini dilanjutkan, kita mungkin akan tunda dulu karena ada kabar-kabar yang akan dibawakan. Biar tidak tegang dulu penontonnya. Monggo dipersilahkan. Ya, selamat malam buat saudara-saudara dan teman-teman yang berada di rumah. Ini menjelang di bulan puasa, menjelang lebaran. Jangan lupa ini ada baju batik ya, kainnya adem, harganya murah banget, di bawah 100.000, bisa buat cowok, cewek. Nanti buat teman-teman dan saudara-saudara yang minat bisa menghubungi Bang Said Barata. Nomornya berada di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih bagi yang sudah memberi kabar-kabar. Karena saat corona ini harus bergotong royong. Jadi
kita kembali ke pokok masalah bahwa adanya sanksi penundaan oleh Kementerian Keuangan terhadap Pemkab Lumajang 35% dana alokasi umum, dan ini akan menyebabkan barangkali ini menyebabkan tertundanya banyak aktivitas pemerintah. Tentu Cak Torik yang sudah luar biasa menginisiasi ini agak sedikit ini juga terganggu juga, gitu kan. Dan kita sebagai masyarakat Lumajang, banyak masyarakat Lumajang menyayangkan juga. Barangkali karena ini pandangannya kalau tadi 2 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Lumajang, dari PDI Perjuangan dan dari Partai Persatuan Pembangunan sudah memberikan pandangan. Tentu di sini duduk Mas Guntur, pegiat LSM di Kabupaten Lumajang. Seyogyanya hari ini dari Pemkab juga bisa menjelaskan, tapi berhubung tidak datang, ya mungkin di lain waktu bisa menjelaskan. Oleh karena itu barangkali terhadap penundaan ini dan barangkali nanti ada akibat-akibat lebih lanjut, meskipun sementara karena ini memang sedang pandemi corona, pendapat Mas Guntur terhadap penundaan dan sanksi ini apa kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Mansur. Jadi kalau saya akan melihat sebagai masyarakat pandangannya, memang untuk yang tahun sekarang ada ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Sehingga hanya urusan koordinasi masalah data saja sampai ini penyebabnya juga. Saya tadi menyikapi ada beberapa poin ya, diantaranya itu. Kalau Mas Guntur malah dari masyarakat melihat ada ketidakharmonisan malah ya. Iya, dari luar ini. Yang beliau sudah sampaikan ini kan sudah ada yang ketidakharmonisan sebenarnya. Tidak sinkronnya ya. Ini sebenarnya simpel ya. Kalau tadi Pak Anang tadi sampaikan hanya masalah koordinasi, kalau andaikan cepat waktunya mereka langsung tanggap. Sampai beliau dari DPR ini siap mau kerja malam untuk kejar tayangnya. Tapi sayang tidak dilakukan. Itu poin yang pertama, hubungan legislatif dengan eksekutif yang saya pikir kurang harmonis. Ini kalau didengar masyarakat, saya mendengar baru ini ya agak terkejut juga gitu ya. Agak terkejut juga. Ada hubungan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini agak menjadi cambukan nanti. Yang dari pemerintah enggak hadir ya. Yang kedua adalah komitmen sebagai organisasi pemerintah. Saya pikir pandemi COVID ini buat kami masyarakat, kalau kita lihat sampai hari ini, ya maaf kata saya melihatnya tidak sedarurat seperti yang kita bayangkan sih. Mungkin hanya area kota saja ya, konsentrasi kota yang kayaknya paling geridu ya, paling ribut sendiri itu area kota. Kalau dibilang tadi Pak Haji Ahmad bahwa pemerintah positif thinkingnya beliau luar biasa, positif thinkingnya melihat pemerintah punya banyak kegiatan. Saya masyarakat melihatnya kegiatan apa ini yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID. Yang kami tahu yang lewat di media-media penyemprotan ya area kota saja. Ada 21 kecamatan yang sudah tersentuh oleh kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka penanganan COVID. Apa? Jadi kalau dialihkan kepada kesibukan mereka dalam penanganan COVID, kami masyarakat belum melihat itu sih ya, belum melihat itu. Bantuan-bantuan sembako pun juga bukan dari pemerintah juga. Ini gerakan di media kita melihat Cak Torik sudah luar biasa bagi kita ya sebagai masyarakat. Misalnya beliau berinisiasi ada gerakan ngeramut tonggo, juga turun ke desa-desa mengecek dana desa yang disalurkan kepada masyarakat. Ini hal yang luar biasa kalau secara umum kan begitu. Kira-kira ada yang berbeda? Gerakan Keramut Tonggo ini memang penggagasnya, karena saya salah satu pelopornya juga untuk gerakan ini. Ini kan sudah mulai berbalik arah. Ini kan gerakan Keramut Tonggo ini bukan pemerintah, tetapi gerakan masyarakat. Bukan pemerintah Lumajang ya Pak? Pak
Cak Torik sebagai pribadi atau? Oh tidak. Jadi pemerintah memfasilitasi gerakan dari seluruh elemen masyarakat. Jadi melibatkan seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang merasa mampu ini diajak bersama-sama secara bersama dengan kompak dalam rangka untuk menangani darurat ini. Banyak warga yang terdampak ini diajak untuk sama-sama ngeramu tetangganya. Jadi konsepnya sebenarnya dari awal itu tidak harus juga nyumbang beras dikumpulkan di GOR, tetapi dari tetangga satu ngopeni tetangga sebelahnya. Dan ini konsep yang seperti ini bagus, Cak Torik waktu itu sempat membuat saya kagum tentang konsep ini, tetapi pada kenyataannya anggaran yang digunakan sekarang, ya mohon maaf, sekarang di desa-desa cenderung hanya meminta saja, pergerakannya nggak ada. Sekarang beras yang dikucurkan dari potongan gaji ASN, dari BAS 1 miliar itu, yang lain dari bantuan-bantuan donatur dan dermawan, termasuk dari komunitas-komunitas relawan yang ada di Lumajang. Kalau dari pemerintah Kabupaten Lumajang juga Saya melihat inputnya di Dinsos belum ada catatan tertulis pemerintah secara jelas memberikan bantuannya. Selain kemarin disampaikan oleh dilaporkan oleh Pak Asisten melalui dan Pak Teguh BPBD, yang paling besar ya dari ASN itu potongannya gaji 1,1 miliar dan 1 miliar dari BAS. Dari pemerintah sendiri belum ada itu. Jadi catatan sampai hari ini pemerintah Kabupaten Lumajang belum mengeluarkan anggaran. Setahu saya untuk gerakan Rambut Tonggo ya belum ya. Karena kami relawan memang berpiket di sana, jadi data inputnya kami ikut melakukan pantauannya, berikut juga distribusinya. Dan yang paling sibuk sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana pendataan pendistribusian. Ini yang kacau di Lumajang sebenarnya. Masih agak kacau juga. Kacau juga. Jadi tidak hanya tidak ada di urusan masalah dana DAU ini, tapi masalah pendataan. Ketika beras sudah masuk, sumbangan dari masyarakat masuk, data masih simpang siur juga. Yang digunakan ujung-ujungnya adalah data yang lama yang dimiliki oleh Dinsos. Relawan dikerahkan untuk mengupdate data terbaru juga tidak dipergunakan. Jadi masih ada simpang siur, sehingga sampai hari ini konsep Rambut Tonggo saya pikir hampir tidak sesuai lagi dengan konsep awalnya. Jadi kesibukan yang semacam apa penanganan COVID sehingga menjadi bumerang, akhirnya mendapatkan sanksi oleh Kementerian Keuangan yang seperti yang dijabarkan. Jadi menurut saya tadi, kalau hematnya Pak Ahmad, kesibukan pemerintah ini tidak memiliki alasan sibuk seperti apa ini, karena yang memiliki kemenangan untuk penanganan COVID kan hanya BPBD saja dan Kementerian Kesehatan. OPD yang lain juga masih bisa diupayakan untuk itu. Yang satu poin lagi ya kembali tadi kepada kinerja. Poin yang berikutnya tentang DAU adalah kinerja. Bagaimana kinerja pemerintahnya serius, karena DAU ini adalah nyawa. Tadi dibilang bahwa anggaran ini adalah nyawa. Nggak ada anggaran, programnya juga nggak akan bisa jalan. Oke, berarti kalau dari pegiat LSM atau mewakili pandangan masyarakat, ternyata hal yang kesibukan aktivitas pemerintah Lumajang ini masih belum terlalu maksimal, begitu ya? Satu lagi yaitu yang poin yang terakhir yang saya sampaikan menyikapi keterlambatan ini adalah gaya kepemimpinan. Ini penting ternyata, mempengaruhi keterlambatan ini saya amati adalah gaya kepemimpinan. Oke, terkait gaya kepemimpinan mungkin barangkali kita redam dulu. Kalau Mas Guntur ini memang kalau berbicara agak meledak-ledak. Sebagai pegiat LSM beliau luar biasa meledak-ledak. Ini perlu keseimbangan biar tidak panas. Di sini juga kita ingin juga minta pendapatnya seorang komedian. Cak Giri ini yang sudah agak hangat kita ademkan. Tapi di sini perlu kita ketahui hangatnya bukan oposisi, tapi kita kritis membangun Lumajang. Monggo Cak Giri barangkali ada yang sedikit disampaikan, ada kontra pendapat di masing-masing elemen.
Terima kasih Bung Mansur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut sebenarnya sama panitia yang ngadakan jagung kebudayaan ini. Kenapa Cak Londongnya Lumajang kok dipanggil? Saya sempat kaget tuh, Pak. Tapi di sini judul besar, jadi kalimat besar jagung kebudayaan. Bung Mansur sebagai moderator, jagong ini bahasa Jawa kan, Mas? Jawa. Nah, jadi omong-omongannya Siap. berlima karena kita nggak boleh lebih dari 5. Ya. Baik Bung Mansur, karena ini bahasa Jawa, mulai tadi jadi dari panjenengan berempat itu mengatakan penundaan, bahkan ada kata keterlambatan. Betul ya Bung Mansur? Ya, betul. Kalau terlambat itu bahasa Jawanya apa? Apa? Katanya Bapak Ahmad telat. Ya. Nah, kalau telat ini berarti hamil. Hamil. Berarti 9 bulan 10 hari nanti ini. Ya. Gitu baru lahir. Nah, sebab istri saya kalau ngomong, "Mas aku telat." Nah, itu berarti hamil. Iya. Jadi saya salut sama panitianya, kayaknya harus dikasih umur-umur sedikit. Ya. Tadi Bung Guntur juga mengatakan sedikit, katanya tadi itu kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif ya Mas ya. Itu menurut Bang Guntur selaku LSM. Tapi kalau saya mewakili Cak Londongnya Lumajang, bukan gitu kayaknya. Jadi antara legislatif ini, kedua-duanya kurang harmonis ini menurut Bang Guntur. Tapi menurut seniman, ini kalau di wayang ceritane Semar Ngrogo Sukmo. Wah, itu. Di dalam cerita Semar bukan bangun kayangan ya, Semar bangun Balai Wismo Suci. Jadi di situ Semar bangun tempat untuk ibadah. Nah, karena dia itu dewa yang di atas itu tidak konsekuen, nah akhirnya Semar sedakep Ngrogo Sukmo. Rekan dia kekayangan, kemudian ngobrak-ngabrik dewa, njaluk keadilan dewa. Lah setelah dapat hasil, Semar tidak bisa kembali ke rogone, iki menurut saya. Jadi rogone iki ngenten-ngenteni nyang di Sukmo kok ndak mlebu-mlebu. Akhirnya terjadi keterlambatan itu, jari bujuku telat iku. Ngoten lho Mas. Jadi tadi udah disampaikan sama Bapak Ahmad yang terhormat, Bapak Supratman juga. Saya kira betul juga tadi itu koyoknya saling ngenteni. Tapi kalau menurut seniman ya Pak, rakyat kecil, tadi LSM mengatakan ada keramu tonggo. Kok ndak aku sih di tonggone ben oleh beras ngono lho. Lah iki tangga sing endi sing diramut aku durung blasat. Nggih, saestu kula ni blak-blakan. Bahkan waktu dipanggil Bapak Bupati 2 hari yang lalu saya bercerita apa adanya. Pak, seniman itu orangnya indah, sabar. Maka tadi kalau Mas Guntur mengatakan kota, desa itu tenang-tenang. Ya tenang Mas, kan tidak tenang ya opo metu ndak oleh nyambut gawe ndak oleh. Sing tangan ndak ono, kan ndak tenang ya opo. Iya. Jadi saya juga berbelaan sama Bapak Bupati waktu itu, sebelum saya ngomong saya tanya Bapak Bupati terhormat, saya manggilnya Bapak Bupati, ini tidak ada wartawan, Bapak Bupati apa Cak Torik, dia meminta Cak Torik. Jadi saya ngomong, Cak Torik, saya mewakili seniman. Bahkan di kata-kata saya yang paling awal, kena COVID ini, gara-gara COVID-19 ini, yang terdampak langsung terbanting itu hanya seniman. Saya ngomong gitu Pak. Karena apa? Mohon maaf, ini seniman kecil ya, saya sampaikan waktu ke Cak Torik, seniman kecil, bukan seniman metropolitan ya, yang sekali tampil sekian ratus juta, bukan gitu. Seniman kecil. Jadi waktu itu saya belak-belakan, apa sih seniman? Karena bulan Ruah sebelum puasa itu rame-ramenya tanggapan Pak. Rame-ramenya tanggapan. Nah, sebelum rame-ramenya tanggapan, 1 minggu sebelumnya,
saya punya hutang sebesar 1,5 juta. Harapan saya 5 hari lagi bisa saya kembalikan dengan terop yang berjubel gitu. Alhasil kesuk ada tanggapan saiki orang ndak oleh main. Tola-tole kayak endung. Nah, kalau dari Jokowi bekerja di rumah aja. Nah, kalau yang kayak guru mungkin bisa, atau yang lain-lain, mungkin Bung Mansur bisa kerja di rumah. Nah, kalau saya seorang badut suruh bekerja di rumah, masa aku atau macak badut kok kencak ding pawon, Pak. Lah kalau ada yang bayar tidak apa-apa. Ya, saya cerita apa adanya. 2 hari setelah ditutup, gelang istri saya yang hanya 1 ler tak jual punya hutang. Terus tinggi nyambuk urip, Pak, itu terus terang aja. Saya berkali-kali omong di Jagung Pemuda yang pertama juga gitu. Dodol pawon, tumang itu loh, Pak. Saya orang desa, Pak. Ada tumang cor-coran itu beli. Ini sangat menarik ceritanya seorang badut yang saat ini tidak bisa bekerja. Barangkali supaya bisa bekerja nantinya nunggu COVID selesai, dan kita tunggu juga iklan dan pesan-pesan sosial. Jadi di sini tidak ada iklan. Pesan-pesan sosial berikutnya kita tunda dulu ya Cak Giri, biar penontonnya tertawanya ditahan, karena tertawa dihabiskan juga tidak ini nantinya tidak ada tertawa lagi. Oke, monggo dari kabar-kabar sosial berikutnya, atau mungkin dari musik bisa diperdengarkan. Cek. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeruni, kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing ora lara, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis rada di siji. Ya wis ben mung tanggoni nganti sak kuat-kuate ati, pesenku mung siji, sing ati-ati, iso mung ndam, esok tekan sonten, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Wis ben mung pendem rasa sing ana ning jero dada, tetep dadungakno urip mulya, iso mung nyuwun muga ora ketun cekap manten-mantenmu. Ya wis ben mung nganti sak kuat-kuate ati, pesenku mung siji, sing ati-ati, iso mung mendam, esok tekan sonten, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Ya wis ben mung
cekap semanten mantenu iso kumong nyuwun muga ora ketun cekap semanten mantenu. Tes. Oke, terima kasih Mbak Linda yang menembangkan lagu agak adem ini suara kita ya. Supaya mulai dihangatkan diskusi ini, boleh panas kepala tapi hati kita tetap dingin karena bagaimanapun corona ini harus dihadapi secara bersama-sama. Kita kembali kepada topik yang tadi. Sangat menarik ini pernyataan dari Mas Guntur ini. Yang tadi gaya kepemimpinan. Nanti kita bandingkan dengan pandangan dari bapak-bapak dewan di sini. Kalau Mas Guntur mengatakan titik poinnya tadi saya ingat. Gaya kepemimpinan Cak Torik memang begitu. Yang saya tahu kepemimpinan beliau luar biasa. Kayak Gus Dur juga suka kontroversi, tapi luar biasa. Hari ini Lumajang dipimpin seorang yang luar biasa. Barangkali ada pandangan dari pegiat LSM. Monggo waktu dan tempat Mas Guntur bisa menitik beratkan poin-poinnya. Ya. Jadi sebenarnya apresiasi juga untuk Cak Torik sebagai Bupati Lumajang yang memang sangat luar biasa gerakannya. Yang saya maksud gaya kepemimpinan ini adalah beliau sedikit lupa bahwa beliau punya banyak jajaran OPD di bawahnya yang seharusnya kalau masalah begini ini sebenarnya bisa saja memberikan instruksi kepada atau wakil kepada siapa yang harus menghubungi DPRD Lumajang untuk tentang koordinasi ini. Nah, harus beliau sendiri. Oke, beliau memang langsung belusukan ke desa-desa, ini suatu nilai positif juga bagi kami warga Lumajang. Kami sangat apresiasi. Tetapi terlepas dari itu, administrasinya, secara administrasi organisasi kepemerintahannya kan tidak cukup hanya dengan belusukannya, tapi seperti yang tadi ini ada miss di antara legislatif dan eksekutif. Ini beliau juga harus bisa tanggap tentang hal itu. Jadi maksud saya jangan terlalu porsinya, jangan terlalu kepingin hanya viral belusukan terus, tetapi yang di dalam area birokrasi dalamnya lolos sehingga berdampak kepada sesuatu yang kurang baik, khususnya ya, keterkaitan dengan keterlambatan DAU ini. Itu yang saya maksud adalah kayak kepemimpinan yang harusnya berimbang antara birokrasi dengan juga pro pada rakyat. Ini mungkin yang saya bilang. Mungkin atau bisa satu pendapat bahwa Cak Torik sudah luar biasa. Tentu sebenarnya birokrasinya atau yang harus mengejar juga. Ketika birokrasi ini kan biasa, memang gayanya orang birokrasi ini kan agak lambat juga. Karena memang harus ada aturan begini begitu. Dan Cak Torik ini sebagai seorang politisi muda yang luar biasa, kadang-kadang keluar jalur rel. Apakah birokrasi juga mestinya mengejar atau Cak Toriknya yang menyesuaikan dengan birokrasi kan malah mundur lagi? Itu bagaimana itu kira-kira Mas? Beberapa hari yang lalu saya melihat ada satu media online, ada kabar dari Dewan Pembina PKB memberikan teguran terkait sengketa antara Cak Torik dengan Bupati Boltim. Dewan Pembina PKB Lumajang ya. Jadi artinya ini gaya kepemimpinan Cak Torik ini kadang-kadang semangat yang luar biasa itu lepas kontrol gitu. Jadi harus sangat berhati-hati sekali buat kami menilainya. Tidak diimbangi dengan ketaatan OPD yang ada, kan begitu ya. Jadi apakah kayak kepemimpinan Cak Torik selama ini diikuti oleh OPD? Saya kira tidak. Belum ya, OPD. Belum ada itu malah. Jadi seakan-akan Cak Torik adalah seorang single factor sebagai bupati, tidak bisa tidak bisa diikuti oleh OPD yang lain kayak kepemimpinannya. Nah, ini
harusnya ketemu formulanya seperti apa supaya Pak Bupati Catorik yang kayak kepemimpinan seperti itu bisa juga ditularkan atau diikuti oleh OPD-OPD yang ada. Saya pikir kalau itu terjadi maka koordinasi dengan seluruh elemen khususnya yang tentang kepada kawan-kawan dari DPRD ini, saya kira tidak akan ada miss di sana, akan sangat mudah sekali. Jadi ini menurut Mas Guntur ini sampai hari ini OPD ini masih belum juga maksimal untuk mengikuti langkah-langkah Cak Torik ya? Ya, beberapa kali saya berurusan dengan lapangan, yang nanti closingnya, ujung-ujungnya semuanya harus lari kepada Pak Bupati. Jadi artinya bahwa kayak sepertinya OPD itu tidak memiliki kewenangan yang mutlak gitu ya, tidak bisa memutuskan apapun ketika ada permasalahan di bidangnya. Ini salah satu contoh yang harusnya menjadi koreksi buat pemerintah. Padahal beberapa waktu yang lalu juga ada pernyataan bahwa OPD itu diserahkan kepada wakil bupati. Kok ini ke Cak Torik? Saya bingung juga ini gimana, atau harus koordinasi kembali antara bupati dengan wakil bupati kalau begitu? Kayaknya memang hubungan dua beliau berdua ini antara Pak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati akhir-akhir ini terlihat agak renggang juga. Oh ini Terlihat agak sepertinya itu dia. Kami melihatnya biasanya kalau dulu itu saling bergandengan, ini kayaknya sudah mulai. tapi renggang kan belum tentu harus. Ini berkaca sebagai masyarakat kan gitu ya. Mas Guntur berarti ngerogok sumuk juga itu. Jadi semuanya mau kembali enggak bisa, menyatu enggak bisa gitu maksudnya. Jadi kami memandangnya selama ini kami berhubungan langsung di lapangan juga selalu dengan Pak Bupati. Beberapa kali kami harus menemui dengan Pak Bupati, tidak bisa di closing oleh OPD. Sebenarnya masalah-masalah ini sebenarnya harusnya kalau kinerja ini benar-benar konsisten, memiliki kewenangan yang tepat, ada tim COVID-19 yang gugus tugas COVID itu benar-benar ini dilaksanakan tupoksinya. Saya pikir harus semuanya larinya ke Pak Bupati saja. Ini Pak Bupati juga mungkin bisa kewalahan akhirnya. Padahal ada juga Bu Wabub yang kita punya Bu Wabub yang luar biasa juga hari Harusnya ini. seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan tupoksinya hari ini birokrasi ada di Bu Wabub beberapa waktu yang lalu seperti itu. Ya kami melihatnya konsentrasi sekarang Bu Wabub Pak baru yang terlihat di masyarakat hanya konsentrasi pada koperasi ya. Untuk hal-hal yang lain kayaknya saya belum melihat ya. Kalau untuk koperasi ya Bu Wabub saya acungi jempol berhasil membantu masyarakat tentang penangguhan penyelesaian koperasi-koperasi potong-potong itu. Saya kira COVID-19 ini kan penanganannya tidak hanya berkecimpung di satu bidang itu. Apalagi sebentar lagi masuk kepada pemulihan ekonomi. Kalau kita untuk darurat ekonomi di tahap pertama saja udah kacau, saya khawatir tahap kedua dan tahap ketiganya ini bisa lebih kacau lagi. Ini yang saya khawatirkan ini. Dan supaya tidak lebih kacau lagi, kalau Mas Guntur ini sudah agak meninggi, supaya tidak lebih kacau lagi, mungkin saya minta pendapat dari Pak Dewan lagi ini. Karena kalau Pak Dewan kan agak berwibawa, mungkin Pak Supratman sudah siap-siap. Nah, tadi kita melihat mungkin publik hari ini pernyataan-pernyataan Mas Guntur ini luar biasa. Ada ketidakharmonisan. Kalau Haji Ahmad tadi miskoordinasi itu mungkin ada kesibukan malah dari pegiat LSM. Wah ini bukan sibuk. Ya. Terus ada ketidakharmonisan. Pertanyaan saya sebagai moderator di sini, Dewan melihatnya benar nggak ada ketidakharmonisan itu? Atau jangan-jangan antara Dewan dengan wakil rakyat dengan pegiat masyarakat berbeda ini? Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Tidak terlalu salah sebenarnya apa yang disampaikan Mas Guntur. Benar adanya. Kalau Pak Bupati dengan Bu Wabub pada penilaian seperti itu, saya pikir juga pas sekali. Memang tidak boleh berdekatan sekarang. Harus menjaga jarak. 1 meter ya? Iya, kan begitu. Ini kan dampak pandemi COVID-19. Harus dijaga jaraknya. Mungkin begitu Mas Guntur. Tapi kembali apa yang disampaikan mulai awal, kita ikuti sampai akhir dari Mas Guntur, memang benar adanya.
bahwa pemerintah daerah sampai sekarang belum mengeluarkan jaring pengaman sosial. Hari ini sampai hari ini Sampai Lumajang hari ini belum. Yang ada Ngeramu Tonggo betul yang disampaikan bukan anggaran dari APBD. Oh, jadi duitnya Pemkab Lumajang ini masih terbilang utuh ya? Masih bisa dikatakan utuh. Nah ini belum keluar untuk kegiatan sosial. Jangan-jangan dengan begini banyak ini masyarakat yang sudah nunggu-nunggu juga kalau begitu. Masalah penyemprotan itu yang bergerak bukan pemerintah. Yang bergerak lantas siapa? Yang bergerak adalah penggiat sosial, klub-klub, organisasi informal, organisasi formal. Pemerintah sendiri tidak berbuat untuk melakukan penyemprotan dan anggarannya pun tidak ada memang untuk itu. Jadi tidak salah Mas Guntur, memang pengamatannya sangat jeli sekali. Dan kita ada jaring pengaman sosial yang ada di dinas sosial. Itu kecil sekali, cuma 366 juta. Berarti sama dengan satu desa itu. Desa kan rata-rata ada yang 300. Oh ya, hampir sama satu desa. Berarti Pemkab Lumajang hari ini masih mengeluarkan anggaran 205 desa itu sama dengan satu desa ya? Iya, belum dikeluarkan loh tapi. Oh, belum dikeluarkan lagi. Nah, ini kembali lagi terhadap manajemen. Nah, Terhadap manajemen. Sampai sekarang anggaran 366 itu belum dibelanjakan. Karena ya manajemennya lagi kembali. Seharusnya ini sudah dibelanjakan untuk mengantisipasi masalah-masalah sosial. Nah ini belum, hasil rapat tadi belum sampai tadi 366 juta itu. Terus masalah pendataan yang disampaikan Mas Guntur tadi, memang sekarang dengan adanya bantuan ini carut marut terhadap data. Hanya berpegangan kepada DTKS, data terpadu kegiatan kesejahteraan sosial. Hanya terpaku itu, padahal DTKS bukan itu hal sudah, yang udah banyak dikritik juga DTKS itu. iya, kita setiap rapat mengkritisi itu. Ternyata data-data itu banyak yang meninggal dan sudah kehidupannya lebih mampu. Tapi hasil rapat tadi Komisi D dengan Dinas Sosial dengan PKH sudah ada solusi bahwa terhadap data yang tumpang tindih sudah mengeluarkan surat edaran yaitu penjelasan tentang BST, bantuan sosial tunai. Jadi di situ sudah ditentukan bagi yang menerima BLT yang rangkap bisa mengundurkan diri atau dialihkan, dan yang menerima BLT awal tetap menerima BST maupun menerima BPNT. Nah ini yang BLT bisa dialihkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Desa. Ya cuma BLT karena ada batasan tersebut, itu yang menyulitkan pemerintahan desa. Tidak masuk 9 kriteria. Lain dengan Kementerian Sosial. 9 kriterianya mungkin biar masyarakat juga tahu, bukan Komisi D aja yang tahu ini. Salah satunya mungkin rumahnya berapa meter persegi, belum keramik, kan sulit kalau mencari di wilayah kita. Mungkin ada cuma di Ranupani dan Argosari. Itu kalau ngomong Hari kriteria. ini sopir angkot yang atau sopir-sopir truk, sopir bis yang rumahnya juga agak gede, hari ini tidak bisa bekerja juga. Mungkin Nah begitu. sebenarnya ini tertangani di Kementerian Sosial, BST atau BPNT. Cuma alih-alih harus masuk DTKS. Yang notabene DTKS itu kalau kita lihat itu sudah umurnya sudah perlu direnovasi sebenarnya. Ini yang menyebabkan kisruh. Nah mekanisme cara memasukkan ke DTKS ini mungkin harus ada perubahan dari dinas sosial. Ada petugas operator di tingkat kecamatan atau aplikasi terintegrasi dengan OPD-OPD yang lain. Itu baru nanti ada pembenahan terhadap DTKS. Kembali lagi terhadap manajemen tadi, sampai-sampai akhirnya hanya bisa berusukan, tidak diimbangi dengan administrasi yang harus dilakukan dengan DPRD. Akibatnya kekurang sempurnaan terhadap
pergeseran atau pengurangan belanja barang jasa maupun belanja modal, akhirnya tertundalah KU kita. Nah kalau ini sampai terus menerus akan berakibat fatal terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Lumajang. Perputaran uang nanti akan berkurang. Kalau dana itu cepat turun dan cepat dibelanjakan, otomatis perekonomian akan berjalan dengan baik. Itu akibatnya ya? Ya. Tidak di ini. Wah luar biasa juga. Ngeri-ngeri sedap juga ini Kabupaten Lumajang kalau begini ini. Dan barangkali itu Mas Pratman ini adalah seorang politisi yang kalau kita lihat cara bicaranya agak adem ayem ya, meskipun nyelekit sedikit itu kan. Dan kembali kepada ini giliran Ketua P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan yang juga wakil pimpinan Dewan. Saya menggarisbawahi tadi Mas Guntur pernyataannya banyak yang baru bagi kita ini. Ada ketidakharmonisan antara kalau tadi ditanggapi ketidakharmonisan antara intern eksekutif yang seperti bla 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 tadi ya. Dan tadi juga Mas Guntur mengemukakan ada juga ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Ini hal baru bagi kita orang Lumajang. Taunya kita kan di medsos sudah bagus antara Wonorejo dengan alun-alun kan gitu. Kok ini tiba-tiba Bang Guntur memberi pernyataan tidak harmonis sebenarnya antara legislatif atau dewan dengan Pemkab ini. Bagaimana menurut Pak Haji Ahmad ini, wakil ketua pimpinan dewan? Kan wakil pimpinan dewan ada dari PKB, dari Gerindra, dari P3, PDI Perjuangan. Saya melihat sebenarnya harmonis-harmonis saja kalau saya, tapi beliau Mas Guntur bilang tidak harmonis. Kira-kira bagaimana pendapat daripada Pak Haji Ahmad? Kalau menurut saya harmonis lah Mas. Ya, ya mungkin bisa. Pandangan kita memang saat ini ya mungkin berbeda. Perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Perbedaan pandangan ya, saja. Perbedaan pandangan. Kalau menurut saya saat ini memang terjadi miskomunikasi saja. Ya mungkin kemarin juga sempat kita sampaikan kepada tim anggaran, jangan sampai hal ini terulang. Ini jangan sampai hal-hal ini terulang, karena kalau begitu terus hal ini terulang, ya juga kasihan Pak Bupati. Pak Bupati yang sudah punya visi dan misi yang sangat luar biasa, tapi tidak didukung oleh perangkat yang ada di bawah. Ini sangat kita sayangkan. Jadi kalau misalkan ritmenya para OPD ini tidak segera mengikuti ritmenya Pak Bupati, tidak mungkin bisa terwujud masyarakat Lumajang yang hebat dan bermartabat. Ini nonsen ya? Untuk mewujudkan masyarakat ini Lumajang. Sampai akibatnya program pemerintah hebat bermartabat terganggu juga ini kalau... Ya pasti sudah, kalau hal ini tidak segera dilakukan pembenahan yang sangat betul-betul luar biasa, ini tidak bisa untuk mewujudkan masyarakat Lumajang hebat dan bermartabat. Padahal kami yang ada di lembaga DPRD ini semuanya tidak ada sedikit pun, secuil pun ini tidak masuk dalam sebuah dokumen KUA dan BPAS. 20 janji politik yang disampaikan oleh Pak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati ini sudah kita tuangkan dalam dokumen KUA BPAS, sehingga tidak mungkin tidak terwujud janji politiknya itu. Tapi kalau ini tidak didukung yang disampaikan oleh perangkat yang ada di bawah, ya nonsen untuk mewujudkan visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Ini luar biasa, berarti Dewan atau Pak Haji Ahmad sebagai wakil pimpinan Dewan melihat juga OPD ini memang belum maksimal mendukung atau tidak mendukung ini. Ya, kalau ada dua ini. Ya, ada dua. kalau ini urusan dukung dan mendukung kami di luar konteks sebenarnya. Ya, jadi pandangan kami ini tidak didukung oleh mereka dengan kinerja yang begitu bagus. Contoh saja yang ada di dinas sosial. Contoh saja misalkan yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil. Ini begitu ada saudara-saudara kita yang meninggal, seperti kita pernah belajar di Surakarta, begitu mereka meninggal hari ini juga, ini kakak, ini langsung muncul, kakaknya langsung ganti baru, saudara kita yang meninggal langsung dicoret.
Seharusnya hal-hal yang kayak DTKS yang sudah meninggal itu sudah. Ya, kami tadi juga sempat menyampaikan kita harus punya SOP. Bagaimana pendataan ini betul-betul valid. Tapi nuwun sewu Pak Haji Ahmad, kita melihat beberapa waktu setelah Cak Torik jadi bupati, beliau kalau tidak salah dengan Bu Wabub, waktu itu belum ada program jaga jarak COVID Corona ya, beliau berdua itu datang ke Dispenduk kalau tidak salah, Dispenduk untuk supaya dipercepat. Kok dari pimpinan Dewan mengatakan sampai hari ini belum maksimal itu? Ya, jadi Padahal sudah ya, apa Pak Bupati harus nyidak terus-menerus? Salah satunya ini juga kami sampaikan kepada pemerintah agar ada sebuah perbaikan yang betul-betul bagus. Jadi kalau misalkan program yang sudah kita sampaikan melalui program yang ada di pemerintah, ini kalau tidak diwujudkan kan tidak bisa untuk memberikan sebuah pelayanan yang sangat maksimal kepada masyarakat kita. Jadi kalau misalkan contoh hari ini kita harus punya SOP yang betul. Bagaimana DTKS ini betul-betul valid. Begitu Kemensos ini minta data kepada kita, ini langsung klik, ini langsung bisa meluncur. Tapi sampai dengan saat ini pendataan ini carat marut. Sampai Kita hari ini catatan Dewan ini. Iya. Pendataan Kita carat tidak punya SOP yang betul. Bagaimana melakukan pendataan yang ada di bawah yang betul-betul valid. Ini jangan hanya melibatkan para Bapak RT dan RW saja ataupun Bapak Kepala Desa. Saya tidak suudon kepada beliau berdua, enggak. Iya. Tapi kalau misalkan ini nanti dipasrahkan sepenuhnya tapi tidak ada orang yang betul-betul mendata, yang betul-betul memiliki kapabilitas independen yang jelas, ini tidak akan pernah kita memiliki data DTKS yang betul-betul valid. Kalau misalkan kita pasarkan kepada Bapak Kepala Desa, ini nantinya pendataannya, waduh ini bukan tim saya, tidak saya catat. Ini juga kasihan. Sudah. Kalau misalkan kita pasarkan kepada Bapak RT dan RW, ya mungkin bule, mungkin ponakane yang didata. Ini kan kasihan. Iya. Nah ini yang betul-betul independen harus kita anggarkan. Kami tadi menyampaikan kepada Dinas Sosial, ini ada anggaran karena ada pandemi COVID-19 ini, akhirnya anggaran untuk pendataan ini akhirnya kena safe blocking juga. Iya, kena refocusing maupun realokasi. Ini sangat kita sayangkan. Kami untuk tetap akan mencoba kepada tim anggaran untuk segera dilakukan untuk melakukan pendataan yang betul-betul valid sehingga data terpadu kita nantinya terhadap warga saudara kita yang miskin ataupun yang terdampak dan lain sebagainya ini betul-betul akurat nantinya. Tidak hanya begitu, nanti butuh bantuan ini harus kita data lagi. Nanti butuh bantuan ini ada pendataan lagi. Karena saat ini terus terang pendataan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sangat-sangat luar biasa sudah. Mulai dari BTS, bantuan BST, ada PKH, ada BPNT, ada DD, BLT-DD, ada KKS yang sudah mengeluarkan bantuan dari kementerian-kementerian ya, sosial, Kementerian Sosial, Kementerian Desa. Kementerian Desa enggak ada. Jadi ada. Kementerian Sosial saja ini yang ada. Jadi untuk saat ini bahkan ada dari pemerintah provinsi. Ya, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Terus ini sangat luar biasa bantuan. Desa juga sudah mengeluarkan. Ya, jadi BLT Desa, BLT-DD yang ada di desa, ini tadi sempat kita komparasi kepada yang ada di Dinas Sosial, ini keburu untuk dicairkan. Belum ada sinkronisasi antara data yang ada dengan Dinas Sosial, ini sudah dicairkan. Ini sangat kita sayangkan. Saking semangatnya. Ya, saking semangatnya. Pak Kades Ya, itu. kami sebenarnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, data ini harus satu pintu, yaitu di Dinas Sosial. Jangan sampai DPM Desa ini mengeluarkan data juga. Ini sangat kita sayangkan. Sehingga untuk mengkomparasi antara data yang ada di Dinas Sosial dengan yang ada di DPMD, cukup hanya satu yang ada di Dinas Sosial. Hari ini masing-masing lembaga ini mengeluarkan jurusnya masing-masing berarti. Ya, karena rumongso ini bagian kami yang ada di DPMD. Padahal tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Oke, berarti itu yang dilihat ya. Kalau dari Dewan, dari tadi ada ketidakharmonisan menurut Wakil Dewan, sampai sekarang sebenarnya harmonis saja gitu kan. Mungkin ada ya kurang maksimal saja begitu dari Wakil Dewan. Ya barangkali itu pendapat-pendapat ini yang agak menghangatkan.
monggo barangkali dari budayawan, orang antara eksekutif, pemerintah dengan dewan ini kan suami istri sebenarnya. Tidak ada konsep oposisi di pemerintahan, di daerah, yang ada konsep suami istri. Nah ini kan ada yang bilang mulai renggang, ada yang bilang ya masih menjaga apa, bagaimana menurut pendapat komedian kita, Cak Giri? Ini waktu saya Bung Mansur, waktu saya kan ya, waktu saya bicara. Rek, ndak ono sponsor lipat meneh rek. Enggak aku omong ditutuk ono dodol klambi. Saya tas omong ditutuk meneh ono sing ngamen, sing nyanyi dik gini. Coba dari 3 narasumber ini akan saya rangkum jadi satu sebagai Cak Lontong. Tadi sebelum saya rangkum, memang negara kita itu asasnya demokrasi, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Seharusnya mari pilihan, mari demokrasi, wis ya wis, ayo nonton bareng. Sama dengan pilihan desa. Bahkan barusan pilihan desa saya itu, Pak Mansur sebagai catatan dia, ada 2 jago terkuat, KCE titik. Nah yang saya susah waktu itu, 2 anggota saya, kru saya, itu pilihannya berbeda. Jadi masang background ini loh Pak, omong enggak. Nah sekarang coba saya rangkum tadi, kalau Bung Guntur ngomongnya kurang harmonis. Tapi sama Bapak Supratman tadi disanggah. Enggak, bukan kurang harmonis, hanya jaga jarak. Jaga jarak untuk COVID, Pak. Masa bupati, wakil bupati jaga jarak. Tapi yang lucunya lagi dari Bapak Ahmad tadi, enaklah jawabannya. Miskomunikasi. Lah padahal komunikasinya kan pakai HP, enggak kepada uangnya bisa loh Pak. Kan lucu ini gitu loh. Jadi 3-3-nya itu iki sing bener sing endi, sempat bingung. Pendengar semakin mumet juga loh, ini yang di rumah ini oh ngono tibake lah umpama aku ndak diundang kene ya ndak ero Pak. Saya tahunya ya harmonis saja gitu loh. Ternyata oh gitu. Enak jadi orang dhuwur gini Pak. Peruan. Jadi weruh iku jaga jarak, weruh miskomunikasi, weruh kurang harmonis. Lah aku wong desa, wong cilik ndak peruan. Wong dhuwur-dhuwur ki enak, tekone tadi naik roda 4. Saya roda 2 bensinnya oleh utang di ngarepe omah iku, Pak. Saya jadi moderator aja baru denger. Beliau ini. Luar biasa. Terima kasih kepada panitia yang ngundang saya, sehingga saya itu seniman kecil, seniman desa yang katanya Bapak Mansur tadi seniman serba bisa, tapi dengan adanya COVID ini Pak, terus terang aja, bukan saya aja yang serba bisa, istri saya juga serba bisa, bahkan istri-istri seniman, bojone seniman Selumajang ini sekarang pinter-pinter, bisa muter otak masih tidak oleh tanggapan. Salah satunya bojone seniman itu sekarang pinter dodolan Pak, termasuk istri saya. Iya betul Pak, dodol sarung, dodol celana sing lanang. Ya kan pinter juga dia itu. Ya udah tahu jual betul sama. Nah daripada mencuri beras 5 kilo kemudian dicekel gara-gara penggawean becak oleh mek 5.000 Pak, terus akhirnya nyolong beras 5 kilo, tidak dihukum malah dikei. Lah apa pemerintah menghendaki seniman ini tidak mangan kudu nyolong ngono? Kan enggak juga kan. Kayaknya tidak juga. Nah, jadi kalau menurut hemat saya tanya sama Bapak Supratman. Bapak Supratman, karena saya orang kecil saya enggak tahu Pak, saya tanya. Kalau ndelok bupati ini ruwete kayak ngono Pak, wakil bupati ini ruwete kayak ngono, Bapak Jokowi presiden kita juga mengatakan ruwet. Ibu Khofifah mengatakan sekarang ini masalahnya ruwet. Sebenarnya dari ruwet itu sumber masalahnya dari Lumajang Pak, karena di Lumajang ada TV ruwet, makanya tambah bundeli ya gitu. Termasuknya wakil dewe yang rakyat dewe bundeli gitu loh Pak. Nah, saya tanya kepada Bapak Supratman, seandainya Pak ya, saya pernah mengalami Pak, seorang bupati itu sampai telat tadi birokrasinya ya Pak ya,
Boleh enggak Pak? Bisa enggak? Seandainya Bapak Bupati itu buat panitia kecil, membuat panitia kecil khusus menangani COVID-19 ini, sehingga enggak ada cas atau keterlambatan ngurus dana yang hilang 35% itu seandainya. Itu bisa enggak? Walaupun ini enggak harus dengan wakil bupatinya, ya wakil bupatinya dilibatkan di bidang ini, maksudnya buat panitia kecil gitu Pak. Tetap pimpinan utamanya di Bapak Bupati ya. Ini bisa atau diperbolehkan enggak Pak? Sehingga membantu ruwetnya Bapak Torik tadi Pak. Monggo Pak Jepran. Kami tadi tanda tanya Pak. Terima kasih. Itu sudah diatur, jadi ketua bentuk panitia adalah gugus tugas dan ketuanya adalah Bapak Bupati. Tergantung apa yang disampaikan oleh saudara kita, manajemen, manajerialnya. Ini yang penting sekali. Tidak mungkin semua akan dilakukan oleh Bapak Bupati. Betul Pak. Kebijakan Bapak Bupati dijalankan oleh bawahannya. Di dalam gugus tugas di situ sudah ada anggota-anggota yang menangani secara teknis sebenarnya. Dan ini tergantung manajerialnya sebenarnya. Kalau kan sekarang ini kan masalahnya kan wabah corona nih Pak. Ini kan moro tiba-tiba ada, menduduk ada gitu loh Pak. Seandainya tadi yang ada aturan ada teknisnya tadi ditambahin sendiri sama Pak Bupati, pokoknya supaya lancar Kabupaten Lumajang ini, boleh enggak Pak kira-kira? Tidak boleh, karena sudah di SK-kan untuk gugus tugas. Oh, dan gitu. ini kita belum tahu, ini Pak Bupatinya atau level birokrasinya. Ini kita belum paham. Tapi kita melihatnya adalah pemerintah daerah yang kurang proaktif terhadap lembaga DPRD dalam rangka melakukan penyesuaian anggaran yang ada. Pada yang disampaikan oleh Pak Haji Ahmad tadi di diktum yang ke-6. Kalau ini segera dilakukan oleh birokrasi, ya kemungkinan tidak sampai seperti ini jadinya. Lah ini apakah birokrasinya tidak bisa mengimbangi Cak Torik yang cakcek, atau Cak Toriknya yang kurang koordinasi terhadap birokrasinya? Ini kita belum tahu. Oh, jadi Bapak Ya. Oke. Pak untung Bapak Suprapan ngomong kita belum tahu. Sebenarnya mau tanya kira-kira menurut jenengan siapa Pak? Gitu mau pertanyaan saya sih. Tapi sampai ngomong belum tahu. Seperti tadi sama Bapak Ahmad yang tadi dikatakan kalau diserahkan kepala desanya. Ya. Break lagi lah Pak. Nah, apa meneh sing Kita tunggu